Maskanul Hufaz, semoga Allah meridhoi. Maskanul Hufaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rizky Anggraini, usia 21 tahun, berasal dari Bengkulu, tinggal di Maskanul Hufaz cabang Bogor. Nama panggilan biasanya di sini dipanggil Kiki, jadi sering berbahasa pakai Kiki ya. Jadi Kiki anak ketiga dari 4 saudara, dari keluarga yang sederhana. Kakak yang pertama adalah kakak laki-laki, yang kedua perempuan, dan yang terakhir adik bungsu laki-laki. Di sini menghafal kurang lebih 9 bulan, waktu yang cukup lama di antara santri-santri yang lain. Kiki berasal dari panti asuhan, dari kecil usia 4 tahun tinggal di panti, hingga sekarang tinggal di panti. Yang membuat Kiki kenapa harus menghafal Quran? Karena Kiki hidup besar sampai sekarang adalah hasil dari songkongan para umat, dan itu yang membuat Kiki kayak menjadi sebuah, bukan beban sebenarnya, sebuah tanggung jawab besar bagi Kiki. Jika Kiki memilih menjadi dokter, hanya beberapa umat yang bisa merasakan apa yang mereka berikan terhadap Kiki. Jika Kiki menjadi guru, hanya beberapa murid yang bisa merasakan apa yang mereka berikan terhadap Kiki. Namun dari kesemua itu, dunia dan isinya adalah milik Allah. Jadi hal yang terbesar yang harus Kiki lakukan adalah Kiki harus merayu siapa yang punya milik dunia ini, yaitu Allah. Salah satu cara yang membuat Kiki bisa menjadi keluarganya Allah adalah menjadi penghafal Quran. Itulah yang menyebabkan Kiki, yang memotivasi Kiki setiap hari Kiki harus menjadi penghafal Quran. Dan kenapa Kiki memilih Maskan? Dari sekian banyak rumah penghafal Quran, di mana zaman adalah zaman akhir zaman ini, begitu banyaknya dan begitu berjibunnya rumah-rumah penghafal Quran yang menawarkan menghafal Quran dalam 1 bulan 30 juz dan lain sebagainya. Namun dari kesemua itu tentu harus butuh uang, memiliki biaya yang cukup besar. Sedangkan Kiki berasal dari panti asuhan, dan itu semata-mata ya tidak bisa satu anak yang harus diistimewakan, tentu memiliki biaya yang cukup besar juga untuk menyokong keinginan Kiki sendiri. Dan jalan yang harus Kiki ambil adalah Kiki harus mencari rumah penghafal Quran yang khusus beasiswa untuk anak yatim, piatu, dan duafa. Hingga akhirnya Kiki menemukan Maskanul Hufaz, dan itu berasal dari teman. Awal mulanya Kiki mendaftar di Madinatul Quran yang harganya cukup miring, ya sekitar beberapa yang bisa terjangkau oleh Kiki sendiri. Dan akhirnya teman Kiki mengetahui cita-cita Kiki yang ingin menjadi penghafal Quran. Akhirnya dia menawarkan, Kiki coba buka IG-nya Ustazah Oki Setiana Dewi. Akhirnya Kiki telusuri IG-nya Uma, hingga akhirnya ada penerimaan santri buat Maskanul Hufaz Bogor. Di situ Kiki langsung daftar, dan alhamdulillah ustazahnya mempermudah dalam penerimaan santri baru, hingga akhirnya Kiki bisa diterima dalam waktu yang cepat, langsung tes, langsung mengirim video, hingga akhirnya bisa hari ini berada di Maskanul Hufaz, bisa menghatamkan 30 juz di Maskanul Hufaz Bogor. Menghafal Quran dibilang susah, gampang, dibilang gampang tapi susah. Ya, di dalam Al-Quran sebenarnya sudah jelas tertera di dalam Quran surah Al-Qamar. Allah itu menurunkan Quran itu mudah sebenarnya. Hanya saja kita yang kadang belum memulai, tapi kita sudah berargumen Quran itu susah, sulit. Tapi sebenarnya kalau kita terus berjuang dan terus berusaha, pasti bisa. Karena untuk meraih menjadi seorang yang sukses di dunia, kita harus memiliki beberapa fase-fase yang itu tidak mudah.
untuk menjadi polisi kita harus mengorbankan beberapa banyak biaya. Tapi untuk menjadi keluarganya Allah, kita hanya butuh keseriusan, kefokusan, dan benar-benar niat karena Allah. Itu mudah sebenarnya. Kita tidak perlu membutuhkan biaya yang besar, hanya kita membutuhkan keyakinan dan tekad yang kuat. Ketika Kiki berhasil mengkhatamkan 30 juz di tanggal 19 Desember 2019, ada banyak tangisan yang haru karena tidak bisa membayangkan Kiki yang dulunya seperti apa hingga bisa Kiki mewujudkan impian Kiki yang terbesar hari itu. Dan yang paling berkontribusi paling besar dalam hidup Kiki adalah panti asuhan tempat Kiki tinggal besar dari kecil hingga hari ini. Dari kecil Kiki pengen menjadi dokter. Pernah dulu waktu di panti mendaftar beasiswa kedokteran dan alhamdulillah pernah sempat diterima di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari itu ketika mau berangkat ke Jogja, karena ada satu musibah. Hari itu Umi yang mengasuh Kiki di panti sakit keras, yaitu hepatitis C. Hari itu benar-benar pilihan yang paling berat bagi Kiki dari sekian banyak pilihan. Di sisi lain, cita-cita Kiki, masa depan Kiki sudah ada di depan mata. Namun di sisi lain, orang yang paling berperan dalam hidup Kiki, orang yang paling begitu Kiki cintai, sedang tertidur lemas. Dan meskipun beliau selalu mengatakan, Kiki pergilah, Kiki raih cita-cita Kiki. Cita-cita Kiki udah ada di depan mata. Jangan pikirkan Umi. Umi di sini ada banyak anak-anak yang lain. Umi di sini ada ayah. Yang penting Kiki harus raih masa depan Kiki. Namun hari itu entah kenapa dokter seakan-akan bukanlah cita-cita yang paling utama bagi Kiki. Cita-cita yang hari itu yang paling Kiki ingin raih adalah di hari terakhir Umi, di hembusan nafas terakhir Umi, Kiki ingin menyaksikan, Kiki ingin ada di sisi Umi sebagai bentuk kebaktian Kiki sebagai anak. Uma Oki adalah motivasi Kiki yang paling terbesar. Uma Oki adalah bidadari yang tak bersayap, yang datang ketika Kiki benar-benar berada di jurang yang paling terdalam. Di situ Kiki pengen mencapai cita-cita Kiki, namun Kiki merasa tidak berdaya. Di situ Uma hadir dengan berbagai banyak kearifannya, dengan begitu banyak kebijakannya, dan beliau selalu mengatakan, kalian di sini menghafal Quran, niatkan karena Allah, bukan karena kalian ingin menaikkan derajat keluarga kalian, bukan kalian ingin meraih mahkota dan jubah terindah di surga, tapi karena kalian ingin meraih cinta Allah. Karena dari sekian yang kita inginkan itu, kuncinya adalah Allah. Jika kita ingin meraihkan atau mewujudkan impian kita, maka kita harus merayu siapa yang memiliki dari sebagian cita-cita kita. Dan beliau selalu mengingatkan salah satu kata Imam Malik, maka nalillahi wa fasalah wa maka nalillahi yang qata'a wa fasalah. Apa yang kau lakukan karena Allah maka akan berketerusan, dan apabila yang kau lakukan bukan karena Allah maka akan terputus dan berhenti. Imam Malik. Ketika kau ingin sukses, maka kau harus berani terjun ke dalam jurang itu.
Jika kau ingin sukses, maka kau harus berani berjuang dan mengorbankan segalanya. Ketika kau ingin menghafal Quran, maka kau harus berkorban dalam waktu, berkorban dalam segi usaha, berkorban dalam bentuk kebahagiaan. Karena yang kita raih bukanlah kebahagiaan dunia, namun kebahagiaan akhirat. Sedangkan yang kita ingin raih dunia, kita harus jatuh bangun, tertusuk paku, jatuh lagi, bangun lagi. Dan yang sekarang yang kau ingin raih adalah akhirat, sedangkan akhirat jauh lebih mulia dari dunia. Maka apa yang membuatmu tidak ingin jatuh dan bangun terus?